Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang salih dan salihah, hari ini kita akan belajar tentang kandungan, hadis, keutamaan memberi. Nah, tapi sebelum kita belajar, pastikan ya kalian semuanya sudah mengawali kegiatan hari ini dengan ngaji morning, sholat duha, dan membantu ayah dan bunda. Nah, Erna juga mengingatkan, jangan dilupakan kebiasaan baik kalian, yaitu apa? Sholat tahajud dan puasa sunnah. Kita bersama-sama meraih sukses dunia akhirat bersama MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Baik, kalau sudah siap untuk belajar hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita belajar untuk kandungan, kita murojaah ya, membaca hadis dengan artinya bersama-sama. Semangat ya. Wahid, isnain, falata. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ulu. Dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu. Wa khairus sadaqati an dhahri ghinan. Dan sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang berkecukupan. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Dan barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Alhamdulillah, kita sudah hafal hadis keutamaan memberi dengan artinya. Nah, kalau sudah, kita siap untuk belajar kandungan hadis keutamaan pemberi yang pertama, yaitu apa tadi? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Perhatikan tadi untuk bunyi hadisnya, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Kita bahas per kalimat ya. Iya. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, perhatikan semuanya. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Perhatikan posisi tangan Bu Erna. Tangan di atas itu berarti yang seperti ini. Paham? Kalau yang di bawah berarti yang seperti ini. Jelas ya? Itu artinya tangan di atas ialah orang yang apa? Orang yang memberi. Kalau yang di bawah itu artinya adalah orang yang apa? Orang yang meminta. Di dalam hadis lain disebutkan fal yadul ulya hiyal munfiqoh. Bunyinya ya, yaitu apa artinya? Tangan di atas ialah orang yang memberi. Nah, kemarin kalian sudah hafal yang fal yadul ulya. Hiya itu adalah munfiqoh, itu adalah memberi. Ingat-ingat, munfiqoh itu adalah memberi. Munfiqoh memberi. Paham ya? Munfiqoh memberi. Kemudian kalau yang untuk tangan di bawah, perhatikan. Wal yadul sufla, sufla ya. Kalau ulya itu tinggi, sufla itu adalah yang di bawah. Sufla itu adalah apa? Sufla sa'ilah. Kata kuncinya depannya huruf sin, berarti belakangnya juga huruf sin. Sa'il, sa'ilah, sa'ilah. Sa'ilah itu adalah orang yang meminta. Wal yadus sufla yas sa'ilah. Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah anak-anakku yang salih dan salihah, sikap senang memberi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang pemurah. Contohnya, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pemurah di antara orang-orang yang pemurah. Contoh teladan bagi kita semuanya. Paham ya? Selain Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu juga banyak yang memiliki sifat pemurah. Di antaranya siapa anak-anak? Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini ketika perang dengan Romawi Timur,
beliau memberikan 1000 ekor unta, kemudian 50 ekor kuda, dan yang ketiga memberikan uang mata uang emas ya sebanyak 1000. Paham ya? Selain Nabi Muhammad, sahabat Nabi yang memiliki sifat pemurah itu adalah yang pertama Utsman bin Affan. Ingat-ingat, ketika perang dengan Romawi Timur, beliau memberikan apa saja? Unta 1000, kudanya 50 ekor, dan mata uang emas banyak 1000 juga. Selain Utsman bin Affan, adakah lagi? Ada. Siapa? Yaitu adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu memberikan harta, jiwa, dan raga untuk membela Islam. Di antaranya, yaitu apa? Beliau membela Bilal bin Rabah, yang tadinya Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak. Bilal bin Rabah dibeli, dimerdekakan. Paham ya? Nah, selain Abu Bakar, yaitu Khadijah. Khadijah itu siapa? Khadijah itu adalah istri Nabi Muhammad SAW. Sebelum menikah, beliau adalah orang yang terkaya pada waktu itu ya. Ketika menjadi istri Nabi Muhammad SAW, harta beliau itu diberikan untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Selanjutnya, nah anak-anakku yang solih dan solihah, keuntungan orang yang pemurah itu apa saja? Yaitu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Kenapa kok dekat dengan manusia? Orang yang memiliki orang yang memiliki sifat pemurah ini akan disukai banyak temannya. Ulangi lagi ya, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan yang pasti jauh dari neraka. Anak-anak, orang pemurah itu adalah memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan, baik dia diminta ataupun tidak, sehingga bukan pencitraan, bukan ingin dipuji saja. Yang namanya orang pemurah itu memberikan hartanya baik diminta maupun tidak. Kemudian ciri-ciri hatinya bagaimana orang yang pemurah itu ya? Ciri-cirinya itu adalah hatinya bersih dari tamak, serakah, serta selalu ikhlas. Ciri-ciri orang yang pemurah itu hatinya bersih dari tamak, serakah, dan juga hatinya selalu ikhlas. Kemudian perkataannya pun bagaimana kalau orang yang pemurah? Yaitu perkataannya selalu menyenangkan dan tidak menyakitkan. Paham ya? Perkataannya orang yang pemurah itu selalu menyenangkan, tidak menyakitkan. Paham? Oke. Anak-anakku yang solih dan solihah, alasan orang-orang yang memiliki sifat pemurah itu apa ya? Kita pahami bersama-sama. Ternyata mereka mempunyai alasan kenapa mereka mempunyai sikap pemurah. Mereka yakin dengan bersedekah itu, harta yang mereka miliki tidak akan berkurang. Paham ya? Karena mereka yakin dengan bersedekah itu tidak akan mengurangi hartanya. Alasannya mengapa orang yang memiliki sifat pemurah itu selalu tidak merasa hartanya akan habis. Kenapa? Karena mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Tercantum dalam surat apa? Surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Kalian sudah hafal ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna. Nah, artinya apa? Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Paham nggih? Segala sesuatu harta yang diberikan untuk berdakwah di jalan Allah itu akan mendapat pahala yang terbaik. Mereka memiliki keyakinan seperti yang tercantum dalam
Quran surat Al-Lail ayat 5-7. Bagaimana? Kita sudah memiliki keyakinan tersebut? Kalau belum, kita mulai bersama-sama. Oke? Baik. Kemudian, alasan yang kedua yaitu apa? Mereka yakin dengan bersedekah itu tidak akan mengurangi hartanya, bahkan balasannya berlipat ganda. Tadi ayat 5-6 ya. Nah, sekarang yang ayat 7. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Paham ya? Akan memberikan jalan yang mudah setiap kesulitan. Paham nggih? Itu janji Allah terkait dengan orang yang memiliki sifat pemurah. Selanjutnya, baik anak-anak, manusia itu dikaruniai sifat iri. Memang di dalam diri manusia itu ada sifat iri. Dan iri itu adalah perbuatan yang tercela dan tentunya dilarang oleh agama Islam. Tetapi dalam hal ini ada iri yang diperbolehkan, yaitu ada dua. Apa saja? Yang pertama, laki-laki yang diberi Al-Quran dan dibaca sepanjang malam dan siang. Kita boleh iri terhadap orang yang senang membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang. Nah, kemudian yang kedua, yaitu laki-laki yang diberi harta dan menginfakkan sepanjang malam dan siang. Paham ya? Kita boleh iri kepada orang yang senang bersedekah dan menginfakkan hartanya. Paham ya? Ada dua orang. Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua iri kepada orang yang suka menginfakkan atau mensedekahkan harta mereka. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, caranya untuk membiasakan diri bersikap pemurah itu bagaimana? Yang pertama, yuk suka memberi makan atau hadiah kepada teman kita. Misalkan kita punya rezeki, kita berbagi semampu kita. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa harta itu adalah amanah pemberian Allah. Dan suatu saat, setiap kebaikan itu juga akan mendapat balasan. Baik kecil kebaikan yang kita lakukan akan mendapat balasan oleh Allah. Insya Allah dengan memiliki atau membiasakan diri sikap yang ketiga ini, maka akan muncul sikap pemurah pada diri kita. Paham ya? Baik, untuk tugasnya, saksikan video Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Yang kedua, buatlah rangkuman hadis keutamaan memberi di buku tulis Al-Quran Hadis. Yang ketiga, kirimkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Menjaga wajadah. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.